ini Pak. Ini parah nih. Ya ampun Didu. Kok sampai segitunya sih cari simpati masyarakat? Lebay tahu. Ini Pak. Biasa aja. Kalau kayak gitu bisa-bisa membahayakan keselamatan tahu. Untung aja tuh buaya-buaya di situ pada berbaik hati. Coba kalau buayanya pada lapar, bisa-bisa membahayakan keselamatan itu. Udah nggak usah kayak gitu lagi, biasa aja. Bukannya apa-apa. Nanti kalau terjadi apa-apa pada dirimu, pasti nyalahin Pak Mulyono lagi. Ya ampun. Ini pengikutnya nih kayak gimana? Siapa yang setuju lurah atau kepala desa Kohot Kabupaten Tangerang diperiksa KPK terkait pagar laut Tangerang? Angkat tangan. Saya. Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Katanya ada abrasi. Mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Maka itu masuk kategori tanah mus. Otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Mau sholat Jumat nih, ketinggalan. Ayo, makasih sholat Jumat. Ini dari kemarin banyak sekali yang DM suruh bahas mengenai pagar laut ini ya. Memang agak heran ya, kenapa bisa tiba-tiba ada pagar laut dan ada timbul SHGB ataupun SHM di atas laut. Yang jelas-jelas laut itu milik negara. Tapi bravo dan apresiasi setinggi-tingginya untuk TNI Angkatan Laut yang atas perintah Bapak Prabowo sekarang sampai hari ini ya tetap bekerja untuk membersihkan semua pagar laut yang telah dibuat oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dan tidak jelas. Padahal jelas-jelas laut kita itu adalah milik negara dan milik masyarakat. Nah ini ada mendadak pernyataan Lurah Kohot atau Kepala Desa Kohot yang agak lain ini ya. Kok bisa dulu katanya daratan, ada empang di situ, tiba-tiba abrasi, terus jadi laut luas banget gitu. Pak Lurah ini pernah mancing di situ ya di empang itu. Pak Lurah Kohot ini kan menjelaskan sepertinya tahu sekali historinya, dulu empang, dulu daratan ya kan. Berarti tahu juga dong siapa yang masang pagar laut itu ya kan. Nah coba siapa, jelaskan dong. Kok ditanya wartawan malah lari bilang mau sholat Jumat. Ya kan Anda itu kan pejabat lurah kepala desa di Kohot itu. Ya kan datangi dong wartawan, jelaskan selaku pejabat di situ. Ini kok lari, sepertinya ada yang ditutup-tutupi. Ya walaupun Bapak Lurah Kohot masih kekeh ya bahwa dulunya daratan, makanya ada sertifikat dan segala macamnya. Yang jelas Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Bapak Nusron Wahid sudah menjelaskan terperinci bahwa sudah membatalkan beberapa SHM dan SHGB atas pagar laut itu. Berarti sekarang adalah kembali milik negara dan milik masyarakat. Oke Bapak Lurah Kohot. Terakhir jangan lupa KPK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, periksa dong Bapak Lurah Kohot itu. Mana tahu ada petunjuk-petunjuk kan, mana tahu dia tahu tuh siapa yang masang pagar-pagar laut itu ya kan. BPN mengatakan bahwa pagar laut di Tangerang itu ternyata sudah ada giriknya sejak tahun 1982. Nah itu saya baru lahir tuh tahun segitu. Dari girik tersebut lalu dilakukan pendaftaran tanah pertama kali pada tahun 2023. Dan itu yang disalahkan sama ternak kebo dan ternak onta itu Pak Jokowi. Kenapa ya ternak onta sama ternak kebo itu kok sebegitu bencinya sama Pak Jokowi? Dulu mereka itu memainkan Fufu Fafa, kan itu tidak berhasil. Lalu rombongan mereka itu mengirimkan email ke OCC ARP biar Pak Jokowi itu presiden terkorup nomor 2 di dunia. Dan itu versinya versi voting dan itu gagal lagi. Lalu mereka mau
memenjarakan Pak Jokowi dengan kasus pagar laut di Tangerang ini. Dan mereka gagal lagi. Nah, nampaknya Pak Prabowo kali ini benar-benar akan membersihkan korupsi dan mafia-mafia di Indonesia ini. Bravo TNI Angkatan Laut, lanjutkan pembongkarannya sampai tuntas. Biar uang dari Indonesia ini, uang dari masyarakat Indonesia ini tidak keluar diambil oleh pihak asing. Soalnya kenapa? Bisa jadi lahan yang dipagar itu milik orang asing dan diatasnamakan orang Indonesia, mafia tanah Indonesia. Jadi nanti kalau pembangunan itu sudah terbentuk, entah mau dibangun PIK 2 atau berapa, nantinya pasti yang akan beli rakyat Indonesia. Dan hasil penjualan dari rumah atau gedung tersebut, uangnya itu akan masuk ke orang asing yang mempunyai lahan tersebut. Mungkin setelah Pak Prabowo itu bersih-bersih koruptor dan juga mafia-mafia tanah, selanjutnya bersihin tuh Pak orang-orang imigran dari Yaman yang numpang di Indonesia itu bisanya cuman bikin gaduh, mengadu domba, bikin ribut. Itu dipulangin aja ke Yaman sana Pak. Dan buat pengikut-pengikutnya, para mukibin-mukibinnya, kalau tidak setuju, biar mereka ikut juga junjungannya ke Yaman sana. Dan ternak onta sama ternak kebo itu kemarin udah rame-rame. Untung Jokowi hanya 2 periode. Bayangin kalau Jokowi 5 periode, pasti langit akan dikapleng-kapleng gitu katanya. Semenjak Anies Baswedan itu jadi gubernur di Jakarta, dia itu membangun parkiran air. Jadi jangan sampai Anies Baswedan ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena apa? Kemarin baru sebentar aja menjabat gubernur sudah bisa bikin parkiran air di mana-mana. Apalagi kalau dia jadi presiden, pasti seluruh Indonesia ini akan dikeruk, akan dijadikan parkiran air semua. Delogok. Terbongkarnya kasus pagar laut ya, apakah menyeret Pak Jokowi? Ya, kalau kata netizen, kata pembenci Jokowi, lawan-lawan politik ke Jokowi selalu mengatakan ya, dan berharap ya kan, sampai dia berharap mati-matian ini akan menyeret Pak Jokowi ya, dan berharap Jokowi akan diadili terhadap kasus ini. Itu halu, itu halu. Kenapa halu? Jadi gini, kita sama-sama tahu ketika kepemimpinan era Pak Jokowi ya, Fahri Hamzah di podcastnya dan lain-lain, orang-orang bener lah kalau podcast, mengatakan Pak Jokowi itu memiliki idealis yang tinggi, memiliki visi yang tinggi. Tetapi saat itu ya, popularitas dia di mata rakyat didomplengi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang berkhianat ya di kelilingnya dia ya, main belakang, main caranya masing-masing, sehingga Pak Jokowi hanya memegang kartu-kartu truf ya. Jadi ketika Pak Jokowi menyerahkan tongkat estafet ke Pak Prabowo, memang ini adalah satu agenda ya Pak Prabowo untuk membersihkan ini semua gitu ya. Kalau pagar laut ini kan buset, kena semua itu. Kementerian ATR, BPN mengeluarkan sertifikat ya kan, itu harus kena itu ya. Tapi emang Pak Jokowi takut? Enggak, Pak Jokowi justru menginginkan ini. Melalui Pak Prabowo lah ya, kasus-kasus ini bisa dibongkar semua ya. Jadi memang keberlanjutan ini adalah ya salah satu bagian kerjanya, programnya adalah bersih-bersih seperti ini. Di Kementerian Pertanian kita lihat permainan pupuk ini lagi dibersihin semua. Ya Pak Jokowi tinggal ngasih tahu, Pak Prabowo juga udah tahu gitu loh, mana aja yang harus dibersihin. Yang waktu di era Pak Jokowi nggak bisa dibersihin karena Pak Jokowi juga tersandera oleh mereka, oleh oligarki. Nah, sekaranglah saatnya melalui Pak Prabowo yang memiliki kemampuan ya, memiliki independensi yang lebih tinggi, itu akan mampu
pelan-pelan akan dihabisin, dipretelin. Tangkap Jokowi! Tangkap Jokowi! Penjarakan Jokowi! Penjarakan Jokowi! Siap kalian berjuang! Tangkap Jokowi! Ini apalagi ini koplak. Ya elah, mak lampir. Perasaan kemarin tuh dia dikandangin deh. Kok dilepas lagi sih, akhirnya kambuh lagi. Ini cocok banget nih satu geng sama Amin Rais, Ini parah. Said Didu, Rocky Gerung, Dokter Suparti. Kalian tahu Dokter Suparti? Itu tuh yang ngaku dokter Tipa. Nggak taunya nama aslinya tuh Suparti Waginosari. Ya, kita panggil dengan Dokter Suparti aja. Terus Repli Harun. Siapa lagi? Pokoknya pembenci Pak Jokowi itu semuanya itu kebanyakan tuh orang-orang pecatan. Semasa kerjanya nggak benar, nggak becus. Nah setelah dipecat, akhirnya dia berkoar-koar gitu. Logika aja ya kan, kalau kerjanya bagus, mereka ini nggak bakal dipecat. Ini kerjanya tuh bobrok. Repli Harun 2 kali dipecat, terakhir tuh sama Pak Erick Thohir dipecat. Said Didu kemarin mencari pembenaran, katanya dia mengundurkan diri. Tai. Padahal waktu itu kalau nggak salah Menteri BUMN-nya itu Bu Rini ya, Rini Sumarno kalau nggak salah. Dipecat sama Bu Rini. Kemarin dia beda lagi pernyataannya, katanya mengundurkan diri. Jadi untuk kalian para netizen, jangan tertipu sama orang-orang yang kayak gini. Jangan. Dia tuh hanya pembenci. Ya namanya pembenci gimana sih? Gimana caranya untuk menjatuhkan, melemahkan atau mematikan karakter seorang Pak Jokowi si tukang kayu. Itu. Tapi sudah hampir 11 tahun ini dia tuh pengen menjatuhkan, ya kayak ditimpa dengan berbagai macam isu ya kan, mulai dari isu ijazah palsu, anaknya pupu papa, sampai ke istrinya yang terong itu ya kan, ingat kan? Nah ternyata semua yang menghina dia tuh kebongkar sendiri aibnya. Contohnya Dokter Tipa, ternyata nama aslinya bukan Tipa, ternyata Suparti Waginosari. Terus yang Koni itu tuh, Koni Bakri, dia nyenggol-nyenggol Bu Iriana, dibongkar lagi kedoknya sama netizen. Ternyata yang suka terong itu dia. Sampai 3 kali. Akhirnya makanya semakin kalian jatuhkan Pak Jokowi, semakin beliau tuh bersinar di mata masyarakat. Nih bukti nih saya buktiin videonya nih. Gimana kalau dipoto malah itu Pak Jokowi. Oh yang putih ya. Tuh, itu baru Jumat kemarin tuh. Beliau sholat Jumat di salah satu masjid bersama Pak Hatta Rajasa. Coba lihat tuh. Nah itu berkat cacian, makian, hinaan kalian ke beliau. Beliau nggak ngebales, jadi dibalas sama rakyat, cinta rakyat kepada beliau gitu loh. Apa kalian nggak bisa lihat? Apa mata kalian buta gitu sehingga kalian nggak bisa melihat kenyataan ini? Aduh. Jadi intinya kalian para pembenci ya, yang saya sebutin tadi mulai dari
Mak Lampir Terwiyah, Mbah Sengkuni Amin Rais, Egy Sujana, siapa lagi tuh, Ruslan Buton, Said Didu, Dokter Tipu atau Dokter Suparti, Rocky Gerung ini sayang banget pintarannya digunakan untuk membenci seseorang, sayang banget. Saya akui beliau ini pintar sebenarnya, cuman sayang banget kepintarannya itu hanya dilakukan untuk menjatuhkan seorang tukang kayu. Duh, sayang banget gitu ilmunya. Kemudian Repli Harun, komisaris pecatan. Mohon maaf, saya tidak ada kepentingan sama sekali di sini. Saya sebagai rakyat biasa, cuman melihat Pak Jokowi dihina kiri kanan atas bawah depan belakang, dihina kayak gitu, ya otomatis saya sebagai rakyatnya juga bergerak dong, gitu loh. Jadi jangan ada narasi saya dibayar atau sumpah nggak ada. Saya hanya membela dengan hati saya, karena saking banyaknya hujatan hinaan ke beliau. Masa sih kita sebagai rakyat diam aja gitu kan? Karena kan kita tahu sendiri pengorbanan Pak Jokowi selama ini, terus kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini kan kita bisa lihat sendiri. Hanya pembenci-pembenci yang nggak bisa melihat kinerja Pak Jokowi selama ini. Itu aja. Jadi jangan dibilang saya bayaran atau apa, buzzer atau apa. Enggak, saya mendukung beliau tuh dari 2014 dari hati itu loh. Nggak ada sama sekali bayaran itu, demi Allah nggak ada. Kalau kalian ingin tahu, saya mendukung benar-benar tulus. Jadi saya kasihan aja lihat beliau itu gitu. Beliau berjuang untuk memajukan bangsa dan negara ini, sementara hinaan, cacian, makian ditujukan kepada beliau. Gitu loh. Untuk partai-partai ini, kenapa kalian diam aja di saat Pak Jokowi dihina? Bukannya dulu kalian bersama-sama di saat pemerintahan. Nah sekarang Pak Jokowi dihina, kenapa kalian diam aja? Saya lebih respect sama Bu Risma, politisi Nasdem. Hanya beliau yang pasang badan ketika Pak Jokowi dihina. Tapi politisi yang lain mana? Nggak ada. Politisi Golkar, PAN, Demokrat apalagi. Pokoknya yang bersama-sama di saat memerintah dulu, seakan-akan sekarang nggak ada suaranya ketika Pak Jokowi dihina. Itu yang saya kasihan. Nah masa sih kita sebagai rakyat yang tahu persis kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin, masa sih kita diam aja melihat beliau dihina gitu kan? Kebangetan. Jadi untuk partai-partai yang kemarin bersama-sama, tolonglah dibantu gitu ya, setidaknya dibantah lah gitu. Ini malah diam aja. Pas dulu bersama-sama dikasih jabatan atau apa, malah keenakan kalian. Tapi pas dihina kalian nggak bela sama sekali. Ini apa-apaan kayak gini? Ini penghinaan, bukan kritik lagi. Kalau kritik masih masuk akal. Ini udah jatuh ke penghinaan, ujaran kebencian. Nah kenapa sih kalian para politisi yang dulu tergabung di pemerintahan Pak Jokowi, kenapa kalian diam aja? Nah kalau untuk politisi PDIP udah tahu sendiri lah, itu udah didasari sakit hati.